Nah, itu perkembangan kelompok, ya, perkembangan kelompok. Karena nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh Anda semua, minimal melihat kelompok yang ada di sekitarmu saja. Atau mungkin ada satu kaki Anda menjadi bagian daripada suatu kelompok. Gitu ya. Jadi mungkin case-nya itu, kasusnya itu. Nah, saya ingin mengajak mata kuliah ini minimal di minggu ini ingin menceritakan bahwa kelompok itu idealnya muncul button up dari bawah, ya. Tapi kadang-kadang pemerintah menganggap kelompok itu sebagai suatu sasaran untuk partisipasi pembangunan dan menghadapi orang per orang dan pembangunan jadi lambat, maka dibangun dalam bentuk pendekatan kelompok. Jadi dibangun secara top down. Nah, idealnya terjadi, saya bilang kemarin, bicara komunikasi kelompok, bicara dinamika kelompok, kita ingin antara kepentingan atas dengan kepentingan masyarakat itu dibuat keran komunikasinya. Makanya namanya menggabung atas dengan bawah ini namanya Sodalitic Forum, forum Sodalitic. Nah, atas dasar apa? Membangun supaya ada kesepahaman. Ya, ada yang inginnya pusat seperti ini sebagai suatu pembina kelompok atau government, pemerintah gitu ya, atau si masyarakat tadi, atau masyarakat yang merasa perlu berkelompok gitu. Nah, bagaimana memadukan itu lewat Sodalitic Forum. Nah, itu maksud saya. Itulah filosofi kita dalam membangun dinamika kelompok ini, membangun komunikasi kelompok ini. Tapi secara prinsip adalah kita batasi dulu membangun kelompok gitu ya. Mau diarahkan dinamisnya tidak kelompok, efektifnya tidaknya kelompok. Nah, itu salah satu analisis kita. Salah satu analisis kita. Nah, tentu dasarnya itu adalah needs. Dasarnya adalah kebutuhan kelompok. Dasarnya adalah kebutuhan kelompok. Kalau itu, maka ada analisis. Seperti minggu-minggu sebelumnya, buatlah visual analisis terhadap kelompok. Bagaimana kelompok itu terbentuk. Ya. Atau Anda ingin membuat kelompok baru. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kelompok itu membentuk wadah. Ya. Ada terbentuk, dianalisis yang sudah ada membentuk, baru membentuk. Bukunya Fosti itu enak sekali dibaca. Ya. Bukunya Fosti enak sekali dibaca. Saya akan kasih tugas nanti mahasiswa dengan nomor NIP, ya, nomor induk, ya, apa NMR. Nomor Anda yang ujungnya genap, itu akan menganalisis terbentuk. Kalau nomor NRP-nya ganjil, membentuk sesuatu konsep yang berbeda. Membangun kelompok bisa dengan maintenance, memelihara kelompok yang sudah ada. Sama itu. Membangun itu asal katanya develop, ya. Membangun, mengembangkan kelompok. Kalau yang sudah ada menjadi lebih aktif, lebih dinamis, lebih efektif komunikasinya. Kalau yang belum ada, bangunlah dia. Nah, pertanyaannya apa saja yang harus ada dalam kelompok itu, kan gitu ya. Nah, yang harus ada dalam kelompok itu tadi filosofinya adalah membangun kesepakatan. Nah, itu pertama adalah kesepakatan. Dapatnya dari mana kesepakatan? Dapatnya dari masing-masing orang berkelompok itu pasti punya harapan, punya keinginan, punya kebutuhan.
Nah, jadi analisis kita adalah analisis needs individual. Apa kebutuhan masing-masing orang itu? Nah, makanya saya katakan kembali, masing-masing orang pasti punya tujuan individual. Tujuan individual. Misalnya diskusi kelompok yang ingin dibentuk di mata kuliah ini, ada 5 orang, ada 6 orang. Apakah masing-masing orang itu punya sama keinginan harapan dia berkelompok itu? Walaupun sebenarnya dia di top down, dipaksa oleh asisten, oleh dosen gitu ya. Itu membangun kelompok-kelompok diskusi. Jadi masing-masing orang, 5-6 orang itu kan tujuan individual mungkin berbeda. Tapi saat kita ingin membangun bersama tadi ya, kesepakatan, kesepahaman itu, maka bangunlah tujuan individu si A, si B, tujuan individu si C, si D, si E, si F misalnya, membangun menjadi tujuan individu setangkup, kongruen. Setangkup, kalau saya bisa gambarkan, setangkup sama dengan TK, tujuan kelompok. Tujuan individual, TI kodrat sama dengan TK, tujuan kelompok. Nah, pertanyaannya, mudah tidak? Itu ya, mudah tidak? Itu pertanyaannya, mudah tidak? Nah, itulah analisis pertama kita ya. Membangun kelompok itu, teori pertama adalah atas dasar analisis kebutuhan. Nah, salah satu teori kebutuhannya apa? Ya, si Abraham Maslow boleh. Itulah saya kata Abraham Maslow itu apa? Teori motivasi yang lama, tapi sudah sering dipakai dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Jadi namanya saya katakan selalu tuh teori Maslow itu kan ada tahapan-tahapan, namanya apa? Yang 5 tingkat itu. Kalau saya selalu supaya ingat diingat kebutuhan itu mulai dari kebutuhan Butserman, kebutuhan dasar manusia itu mulai dari kebutuhan dasarnya apa, naik lagi, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Ya, sudah tidak mengharapkan makan minuman, aktualisasi diri kan begitu ya. Jadi teori Maslow ini boleh dianalisis sebagai dasar menganalisis ya needs, analisis needs study. Nah, jadi Anda berkewajiban menganalisis kebutuhan. Needs itu beda dengan interest. Maunya orang, keinginan orang itu kadang-kadang banyak dan irasional. Tapi bagaimana Anda bisa identifisir, Anda bisa bangun diskusi, lahirlah needs, kebutuhan, kepentingan masing-masing yang dari masing-masing individu yang tadi beragam, bervarian menjadi sama. Sepakat. Yuk ini tujuan kelompok kita. Nah, tujuan kelompok inilah nanti yang harus diramu menjadi kesepakatan. Makanya dia akan menjadi dasar membangun visi misi. Kelompok itu harusnya punya visi misi. Ya, punya visi misi. Makanya dasarnya idealnya kebutuhan supaya bisa bertahan lama mereka dalam kehidupan interaksi kebersamaan tadi. Maka komitmen jadi menjadi penting karena visi misi bagus, lahirlah activity, kegiatan orang-orang untuk menjalankan pencapaian tujuan kelompoknya. Secara konsep ya, secara teori, Anda boleh baca Fosty, bukunya Fosty. Atau BBN Masterson juga bagus. Ternyata banyak variabel, banyak peubah yang bisa diidentifikasi, dipelajari. Salah satunya goal of group, tujuan kelompok. Sudahkah dibangun dengan baik atas dasar maunya individu, tapi dianalisis dengan analisis needs study, studi analisis kebutuhan. Ada teori lain, ada teori suits, ada teori higien, kesehatan, banyak, ada 5 sampai 7 itu analisis kebutuhan dengan teori kontemporer. Yang bersifat modern ada 3. Silakan baca buku-buku handsbook tentang motivasi.
Ini kan S3, S1 ya, saya nggak pernah mau kasih ini ya, cari aja sendiri. Sekarang apa library perpustakaan online, library online itu bisa dibangun. Ada handbook tentang teori motivasi. Maslow itu salah satu teori motivasi yang sangat konvensional, yang sangat lama. Nah, itu boleh Anda dalami ya. Makanya kata kunci pertama saya adalah dalam Anda ingin mengembangkan kelompok, konsep tujuan kelompoknya sudah bagus belum? Sudah jadi komitmen belum? Komitmen itu tidak stagnan, tidak tetap. Tapi dia the flow berkembang dan progresif. Selalu diperbaiki. Itulah nanti kerja siapa? Kerja pengurus kelompok. Kerja leader of group, pemimpin kelompok. Nah, ya, itu yang kita ingin tuntut. Yang harus betul-betul Anda bangun dengan baik. Saya nggak akan banyak cerita, saya coba saja dengan teori Maslow saja. Teori motivation Maslow. Nah, 5 tingkat. Pertama, Butsarman, kebutuhan fisik, fisiologis. Sandang, pangan, papan, tidur, energi, apa lagi? Seks. Ya? Seks itu kebutuhan dasar juga kan? DLL, CL, carilah di bukunya Fosti, banyak sekali menceritakan itu. Kalau itu belum terpenuhi, boro-boro orang berpikir kebutuhan naik tingkat katanya. Misalnya kebutuhan apa? Yang berikutnya psikis, rasa aman, misalnya kan, perlu ada rumah. Yang tadi kan, tapi rumah cukup nggak? Rumah fisik. Ada rumah bagus mega, tapi psikisnya nggak aman, nggak nyaman. Tolong fisik dan psikis sesuatu yang berbeda. Salah satu psikis itu adalah rasa aman, ada keteraturan, stabilitas, setiap hari pasti ada pendapatan, setiap hari pasti bisa beli makan untuk keluarganya, untuk anak bininya. Naik dikit lagi sosial, kebutuhan sosial. Karena kita makhluk, saya bilang tadi, bukan sekedar berdiri sendiri dan makhluk asing di negeri ini. Tapi Anda adalah gregoriousness. Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Anda adalah makhluk sosial. Nah, jadi dituntut tuh adanya keluarga, adanya relasi-relasi, pertemanan, adanya afeksi, ingin menonjolkan diri, ingin agresifness, atau malah sudahlah ikut-ikut aja sebagai suatu isolate. Anda yang memutuskan peran-peran Anda itu sendiri. Tapi nuansa sosial ini juga menjadi penting. Nah, sudah naik dikit, di sosial media ada dihargai, satu sama lain mulai berinteraksi. Nah, ingin mengharapkan penghargaan, naik dikit itu. Dia ingin meningkatkan status, membangun citra, reputasi. Tentu harus ada kerja-kerja ya, harus ada tanggung jawab. Nah, harus ada, bukan sekadar niat sudah, memang ada pencapaian tuh gimana caranya. Nah, nanti paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, mengembangkan diri, membangun ideologi yang lebih baik gitu ya, dan ingin mendapatkan prestasi-prestasi tidak saja di kelompok ini, di kelompok-kelompok lain pun dia lebih dihargai. Nah, boleh-boleh aja. Tapi penelitian-penelitian kita ya di komunikasi, saya juga pengajar di S3 ilmu komunikasi pembangunan. Maka teori Maslow ini katanya harus bertahap, terpenuhi nomor tingkat 1 dulu, baru naik tingkat 2, naik tingkat 3. Ternyata ada beberapa kasus dia boleh melompat. Dia boleh melompat. Nah, bacalah buku Fosti supaya Anda sangat paham. Jadi tidak harus fisik dulu, sosial. Kadang-kadang orang ngerasa aman sudah, dia langsung ke penghargaan. Gitu. Ada namanya case. Kalau di dalam statistik apa modusnya berbeda. Nah, silakan nanti Anda dalami di buku Fosti. Ya, saya memberikan gambaran seperti itu. Jadi filosofi pertama saya ingatkan kembali adanya tujuan berkelompok. Padahal definisi kelompok ada 9 ya, saya nggak mau ulang lagi yang waktu kita pertama kali ketemu. Memang adanya tujuan kan? Tapi tujuan apa? Tujuan berkelompok. Dan itu harus dibangun. Tanggung jawab dominan, leader of group dan pengurus. Tapi tetap dibantu
disupport terus oleh memberingnya, anggota-anggota kelompoknya. Baru dia dibangun dengan bagus. Nah, itulah filosofi pertama ya, untuk membangun apa namanya saya katakan tadi, perkembangan kelompok, penumbuhan kelompok ya. Boleh juga dia belum ada terbentuknya kelompok gitu. Nah, ini menjadi penting. Nah, ini contoh lain nih. Teori itu kan ada 7 ya. Kita ambil teorinya Schutz, orang-orang Eropa, sama teorinya Abraham tadi ya. Abraham Maslow. Kalau teori kebutuhan menurut Schutz, itu inklusif dulu nih. Apa aja kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang inklusif, yang terpendam, yang perlu dibangun gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana merumuskan kebutuhan yang apa ya inklusif itu? Unfilled need. Coba Anda baca bukunya itu ya, di teori motivasi. Unfilled need. Kebutuhan yang tidak terasa oleh dia, oleh orang anggota-anggota kelompok itu sendiri. Nah, unfilled need. Gimana cek kebutuhan unfilled need? Jadi ada 3 ya kebutuhan itu. Ya ada yang feel need. Gimana Anda di kelompok ini? Mengapa begini? Iya Pak, gini. Mampu dia yang dia rasakan. Oh ini Pak yang terasa feel need. Kan bisa kan analisis need studies itu kan dilakukan oleh Anda. Dengan apa? Dengan wawancara. Dengan tatap muka. Dengan interview. Atau dengan Anda melihat. Kan bisa kan observe. Datang ke mereka. Tidur bersama di sana. Kalau interview itu, kalau Anda cuma ngomong doang, itu lip service itu. Belum tentu sama dengan tingkah laku mereka itu. Kalau perlu bermalam di sana, lihat interaksi nonverbalnya. Benar nggak verbal yang diomongkan dengan nonverbalnya. Mudah-mudahan gitu ya. Yang feel need mudah diceritakan. Menjadi real need. Kalau real need banget, Anda observe dengan data-data yang ada, observasi sebentar, sudah. Atau Anda tebar kuesioner sedikit, ada 9 orang, buat poin-poinnya apa, tebar kuesioner, olah datanya, dapat juga informasi. Yang real. Yang feel, gali dia, ya kan? Gali. Unfeel need, dia sendiri nggak bisa ngomongkan, padahal itu masalah. Mudah nggak? Sud katakan harus ada strateginya, membangun kebutuhan inklusif itu. Kalau eksklusif mudah dilihat, yang realnya, ya, yang inklusif, yang feel dan unfeel. Ada di buku Fosti untuk membangun itu. Misalnya saya kemarin main ke Banyuasin, membangun CAP, komunitas estate padi. Jadi kita ingin membangun petani berbisnis kolektif sehamparan, berjamaah. Sehamparan itu kita tuntut karena dia di Pulau Sumatera, masuk Banyuasin dan musim Banyuasin itu, maka dituntut dia mampu nanti mengajak bersama-sama petani-petani membentuk wadah. Wadah namanya CAP, komunitas estate padi. Sebanyak mengusahakan 303 hektar. 303 hektar berkolektif dari jamaah. Mengapa kita ingin sehamparan? Untuk memudahkan mekanisasi. Olah tanahnya, pakai yang alat-alat mesin, lalu jumlah berapa yang 303 hektar itu dimiliki oleh 20 orang atau 50 orang. Kelompok dia. Kan biaya persatuan orang murah, lebih murah ketimbang masing-masing sewa. Misal gitu ya. Dan kegiatan kita dalam melakukan pendampingan, penyuluhan, advokasi juga lebih mudah. Bangun aja, kumpul di mana, diskusi. Kita yang mendatangi audiens atau anggota-anggota kelompok. Nah itu kita membangun tuh yang namanya salah satu tempat, memang itu kan adalah pertanian yang rawa pasang surut. Sehingga kadang-kadang kita membangun juga ada model mina padi gitu ya. Nanti kalau sudah besar akhirnya keluarkan itu supaya dia dapat tegakannya tuh kuat.
Emang kalau sudah jadi padi sangat berbuah masih ada airnya? Enggak kan? Anda ini orang pertanian ya, mulai clear lah dulu dengan apa yang dilakukan petani. Nah, ternyata dia tanam berapa hari itu? Bisa sampai 40 hari itu masih tetap ada air gitu kan? Atau kurang dari itu barangkali. Supaya efektif katanya airnya masuk. Dia tanam ikan. Makanya suka dinamakan program pemerintahnya Mina Padi. Ada minanya, mina ke ikan, ada padinya. Pak, ini ikan-ikan pada apa namanya? Enggak lurus gitu. Ada namanya ekornya tuh bengkok. Di sana dia tanam ikan betok. Mungkin orang Sumatera kenalkan. Saya bilang enak juga. Kemarin kita dikasih ikan betok. Saya panggil penyuluhnya. Anda jawab apa kemarin? Kok masa orang tanya ke kita ini? Saya kasih tahu Pak kemarin. Apa? Itu ikan-ikan ini pada kepatuk ular. Nah, jadi memberi jawaban segera supaya cepat memberikan solusi, tapi irasionalnya nggak jalan, membuat orang tidak percaya dengan si pemberi sumber-sumber informasi tadi. Padahal bukan itu penyebabnya, kan gitu. Ya karena tadi air kan beraskan suruh kan lama-lama air kan berkurang. Harusnya itu kan tak boleh berumur sekian. Memang untuk ikan-ikan kecil yang untuk digoreng kayak kita di puncak itu di Cianjur itu kan ada ikan-ikan kecil makan sambil kopi itu. Jadi memang anak-anak ikan. Itu yang memang pasarnya ada, di sana belum ada, sehingga dia tetap ingin agak besar dikit begitu. Nah, dengan semakin kurangnya air, gerak ikan kan berkurang, makanya pengengkok kan gitu. Makanya kita ajarin tadi berbisnis ikan bayi ikan gitu. Nah, ada satu lagi kasus, misalnya di Cianjur juga nih ya, saya pernah datang ke Cianjur, ada anak-anak kita melakukan IGTF namanya tuh. Mungkin kalau Anda ingin ya di LPPM ada program IGTF, IPB Gus to Field. Anda boleh main ke lapangan tapi membawa ilmu-ilmu Anda yang ada, tapi Anda bayar sendiri kan gitu kira-kira ya. Atau dibayar oleh kelembagaannya. Karena zaman 6 tahun kemarin itu ada orang Singapura, orang Malaysia, orang Thailand, orang Kanada itu ber-IPB Go to Fields. Di samping KKN ya ada juga kuliah kerja nyata sekarang ini kan KKNT gitu yang terpadu atau sekarang namanya kuliah kerja yang di tempat masing-masing asal mahasiswanya kan gitu ya supaya nanti MBKM MBKM program si Mas Menteri itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka silakan aja dia belajar di tempat dia dan itu menjadikan SKS. Nah itu terjadi tuh, yang dulu masih offline ya di Cianjur, dia ingin menguatkan UMKM yang jual pisang-pisang saleh itu kan, pisang kering Cianjur kan terkenal itu, saleh pisang itu. Nah dia tanam sendiri supaya jauh lebih murah ketimbang beli bahan bakunya kadang-kadang nggak tersedia, sehingga si UMKM itu berkelompok membangun salah satunya petani pisang. Nah, bibit-bibitnya didatangkan dari Lampung karena itu agak baik katanya di situ. Tanam di Lampung. Sekian truk datang, ada hampir 2 dusun itu menanam itu. Tapi ada di satu RT milik Pak Haji Awang itu enggak ada sepetak lah ya misalnya kemarin itu dia sampai 2 kali 3 meter itu kok katanya pisang itu 2 hari ditanam besoknya paeh kata orang Sunda tuh paeh mati gitu ya. Coba saya rapiin lagi tanam lagi paeh dia bilang mati lagi Pak. Aku bilang gimana itu jawaban anak-anak KKN? Nggak tahu Pak, ditanya petani bilang nggak tahu. Terus mereka gali-gali kan hari kejadian 3 minggu berikutnya. Oh ternyata di bongkol pisang di tanah itu banyak cacing. Itu Pak penyakitnya cacing dia bilang. Bersihin oleh kata si mahasiswa ini kan bersihin,
Tanam lagi aja Pak. Minggu keempat pakai lagi, mati lagi. Bongkol pisang mati lagi. Nah, pertanyaannya, di mana ilmu yang harus diberikan? Ipteksnya itu. Kayak saya bilang, coba Anda bawa itu bongkol pisang 2-3 sampel, bawa ke lab di Cimanggu. Cek di situ. Nah, perlu ilmu pengetahuan. Unfilled need butuh ilmu pengetahuan. Oh, ternyata tak bermasalah di tanamannya. Nah, makanya di samping saya menyarankan itu, saya suruh bawa juga sampel tanah. Bawa juga tuh ke lab tanah. Kan ada juga kita punya ya, Deptan juga punya, Kementerian Pertanian juga punya. Nah, hasil tanah mengatakan unsur haranya ada yang berlebih dan ada yang kurang. Unsur hara kalau orang pertanian tuh tahu kan ada 17 unsur hara di tanah itu. Nah, dia hilang 2. Tapi ada sesuatu yang berlebih yang menyebabkan cacing tadi hidup subur. Nah, tentu kan harusnya ada treatment tanah. Ada enemy di tanah itu. Nah, dikasihlah beberapa tambahan keseimbangan unsur tadi. Minggu berikutnya bagus. Nah, apakah itu terpikir oleh mahasiswa tadi, oleh si change agent, oleh si penyuluh tadi misalnya kan? Apakah juga bisa dijawab oleh petani kita? Enggak bisa kan? Unfilled need. Unfilled need. Yang terasa tapi sulit mengungkapkannya. Perlu adanya ipteks, perlu adanya riset. Tidak sekadar observe dan in-depth interview, kan gitu ya. Oh, kemudian ada lagi need menurut itu kontrol. Dia kan minggu pertama ada ini, coba lagi. Ada kebutuhan untuk mengontrol. Dan berikutnya untuk meyakinkan affective kepada mereka. Seberapa jauh? Tentu dengan melihat, maka dia percaya. Ya, seeing is belief. Dengan melakukan, dia terampil. Ada konsep-konsepnya kan? Mainkanlah itu. Jadi menjadikan kebutuhan bagi orang-orang yang mau Anda bina dalam kelompokmu. Nah, itulah filosofi pertama. Kelompok itu harus dibangun komitmen. Muncul komitmen dari mana? Dari tujuan bersama. Tujuan bersama itu didapat dari mana? Dari tujuan-tujuan individual. Tujuan itu menjadi aktivitas kelompok. Di perjalanan banyak permasalahan-permasalahan, ya selalu dicarikan solusinya. Itulah gunanya kelompok. Mendiskusikan. Ya, membangun kelompok sebagai kelompok diskusi, kelompok produksi, memproduksi, macam-macam tipe kelompok itu. Ya, kemarin sudah didiskusikan di awal-awal. Nah, jadi dasar teori kebutuhan kan sebenarnya ada 7 tuh ya yang konvensional. Saya kira 2 ini layak dipakai lah itu untuk analisis kebutuhan. Kalau ada pertanyaan, interupsi saja ya, nanti kita lebih enak diskusinya. Nah, ini penjelasan lebih jauh yang silakan dibaca. Tadi sudah saya informasikan kepada Anda. Ujungnya kalau dia betul-betul itu adalah inklusif dan bisa memuaskan, bagus. Tapi apakah langsung dapat memuaskan? Enggak kan? Dimulai dari membangun awareness, kesadaran, pemahaman. Coba dia di demonstrasi, dia coba lakukan, mampu menceritakan, kan macam-macam tuh. Nah, itulah yang dilakukan dalam Anda membangun interaksi orang-orang bersama dalam kelompok tadi. Kalau Anda orang luar sebagai pembina kelompok, atau tadi mahasiswa IGTM, atau mahasiswa KKN nanti ke lapangan, Anda bermain pengaduk. Kelompok itu kan harus diaduk, supaya semua orang bagus dalam melihat sesuatu, paham terhadap sesuatu yang menjadi komitmen di kelompoknya. Makanya kerjanya apa? Si KKNT, si IGTF, si change agent, si penyuluh, si penapik, kerjanya apa? Orang luar ke dalam kerjanya apa? Diffusion inovasi. Kalau tadi pesan kita adalah inovasi, sesuatu yang baru, relatif baru, yang orang tadi nggak tahu, Anda kasih tahu gitu kan, inovasi namanya. Caranya dengan difusi. Difusi itu adalah ini ada suatu zat, ya kan kalau kita
cawan, masukin air, masukin minyak. Minyak ini sebagai inovasi. Ngaduk nggak dia? Enggak kan? Bercampur nggak dia? Enggak kan? Harus diaduk. Nah, aduk ini namanya difusi. Anda mau sesuatu yang baru, didifusikan supaya orang mau menerima. Maka dalam diri kita kan membangun difusi itu apa? Supaya orang menjadi adopt. Adopt itu artinya menerima. Adopsi inovasi. Jangan sampai bukan menerima, kontranya. Adopt lawannya reject. Adopsi, rejeksi, mereject. Jangan. Tapi supaya yang mereject terus diberikan pembinaan oleh si change agent, oleh si penyuluh tadi, oleh pendamping tadi, untuk dia sedikit-sedikit menjadi setengah adopt, lama-lama menjadi adopt. Orang yang sudah adopt, continue mengadopt, kan gitu. Makanya kerja-kerja yang namanya kegiatan-kegiatan pendampingan, pemberdayaan itu sendiri adalah continue, terus-menerus. Nah, jadi nyawanya ujungnya bukan sekadar awareness ya, ujungnya membangun kepuasan. Kepuasan itu ekonomik aja. Tidak. Orang berpikir kepuasan itu dapat penghasilan lebih, dapat menyekolahkan anak, tapi ada kepuasan sosial kan bisa kan? Gengsi yang meningkat gitu kan. Nah, jadi silakan dianalisis sampai situ. Nah, kebutuhan inklusif inilah yang saya bilang tadi haruslah betul-betul digali menjadi keinginan yang diakui. Artinya Anda diskusi, terus dia paham, oh iya itu ya Pak yang menjadi masalahnya. Oh itu ya, sampai dia mengaku seperti itu, dan dia nanti digiring untuk berkemampuan mensolusi, kan masalah tadi sudah dirumuskan nih. Pemecahan masalah dia rumuskan nih. Atas Anda ajak dia untuk mensolusinya. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan penting dilakukan. Makanya bukalah keran-keran diskusi, keran-keran konsultasi. Dan kapanpun orang bertanya, kan boleh pakai HP sama macam. Jangan ditunda. Petani itu sekali ditunda dia nggak mau lagi menghubungi. Nah, segera dicarikan jawab. Anda nggak bisa jawab, cari sumbernya. Jangan asal jawab seperti penyuluh kemarin di Cianjur. Jadi kemampuan Anda menjawab dan memuaskan serta problem solving, memecahkan masalah, solusi soliter itu, maka Anda menjadi punya trust. Oh, dipercaya orang. Sekali Anda jawab salah, seumur hidup nggak dipercaya orang. Apa istilah bahasa pribadi itu? Peribahasa itu rusak setitik nila, itu kan rusak susu sebelanga. Besok-besok nggak dipercaya orang. Ya itulah ya kebutuhan inklusif ini yang menjadikan orang-orang tadi akan berinteraksi yang over sosial, gitu. Melibatkan orang-orang tadi, jangan-jangan under sosial. Apa ikut-ikut itu nggak ada anunya kok. Jadi membangun terlalu under jelek, terlalu over juga jelek. Anda bangga dengan disanjung-sanjung orang, lama-lama Anda lupa juga asal ngomong saja. Kan sebagai teaching agent tadi, itu juga harus hati-hati. Nah, ya, pelajarilah itu. Apa beda tadi ya? Sosial, under sosial, over sosial di dalam ranah-ranah tadi inklusif sebagai suatu motivation, tahapan motivation menurut source. Nyawanya apa? Nyawanya disko, tetap diskusi kelompok. Ya, gali terus. Orang yang masih di bawah standar, masih takut-takut menyampaikan, ngadepinmu aja sudah ketakutan, apalagi diajak ngomong misalnya. Tapi ada juga orang terlalu banyak agresifnya, belum apa-apa udah banyak omong. Gitu ya. Banyak juga kan orang-orang agresif Anda baru temui. Padahal omongannya nggak ada bernasnya, nggak ada banyak manfaatnya. Tapi orang seperti itu nggak boleh juga nggak didengar. Kadang-kadang dia juga punya teman, punya pengikut gitu ya. Tapi Anda buang mudah itu. Terlalu orang mengatur jangan, terlalu orang nggak mau ngomong juga jangan. Makanya sikap komunikasi itu kan assertiveness. Agresifnya boleh tata, perbaiki, jangan terlalu agresifness. Satu lagi apa? Submisif. Ya kan ada 3 ya sikap berkomunikasi ya. Kalau Anda kuliah Raskom ini. Nah, itu harus dibangun dengan baik. Jadi silakan ya, tipe under sosial, over sosialnya akan terjadi. Malah ada 3 tuh kalau ingin melihat tipologi masyarakatnya itu sendiri. Ini kelompok ya. Kalau di masyarakat kan gitu, ada masyarakat yang betul-betul motivation force mendorong berbagai program kita, dekati orang tersebut.
ada yang kelompok yang menentang, juga harus didekati. Kalau enggak nanti habis pekerjaan kita kan dalam memperdaya rakyat itu. Nah, ada yang bertahan, dia lihat-lihat dulu. Ada sesuatu yang bagus yang kelompoknya dia baru ikut. Nah, ada 3. Gambarkan tipologi itu dan mainkan strategi Anda supaya Anda aman membangunkan kegiatan-kegiatan pendampingan maupun pemberdayaan maupun penyuluhan tadi ataupun pendidikan non formal tadi. Nah, kira-kira seperti itulah ya yang kita ingin tuntut kepada Anda dalam mengembangkan kelompok. Tadi sudah sampai kontrol tadi ya. Jadi kalau mengkontrol ini biasanya nanti di dalam masyarakat itu kan ada orang. Tidak usah aja, kita aja. Masing-masing kita ini kan punya leadership ya, kepemimpinan. Nah, nanti Anda lihat tipe-tipe orang yang mau diajak di dalam berkelompok itu, dia tipe apa? Dalam membuat keputusan, dalam melakukan mengakomodasi, mengkoordinasi, bekerja bersama dalam kelompok. Itu harus dilihat tuh. Tipenya kontrolnya yang sangat demokrasi, memungkinkan orang ada diskusi untuk perbaikan macam-macam gitu kan, atau malah dia bersifatnya autokrat. Pokoknya begini, saya kan pemimpin di sini, saya kan pengurus nih. Nah, ada di kita juga membangun kontrol-kontrol dalam satu kegiatan bersama dalam kelompok tadi. Atau tadi abdi pratik yang memiliki kecenderungan bersifat merendahkan diri, tapi suatu saat dia sudah diterima oleh orang-orang dalam kelompok itu, jadi baru dia membangun posisi sebagai pengurusnya atau Anda pembina kelompok silakan saja. Nah, jadi masing-masing orang ya punya namanya bukan taif ya. Bukan taif. Kalau taif itu sudah karatan, dia cuma bisanya itu aja tipe kepemimpinan. Tapi ini adalah gaya, style of leadership, style of control. Nah, pemimpin orang dalam masyarakat dalam suatu wadah binaan itu harusnya saling mengontrol. Nah, masing-masing orang itu sudah melakukan nggak gitu. Nah, lebih-lebih kalau dia pengurus, lebih-lebih kalau dia leader of group, kepemimpinan jauh lebih kuat harusnya daripada pengikutnya ataupun membernya itu kan gitu. Karena kita ingin membangun saling bertingkah laku dalam kelompok yang ada aturan mainnya kan gitu ya. Ini baru bicara tujuan loh ya, belum bicara status role, belum bicara function, belum bicara yang 9 macam yang kemarin kita diskusikan. Perlu adanya apa dalam kelompok itu. Ya, saya nggak akan ulang itu, silakan. Kayaknya sudah ada di diskusi kita atau di slide yang pernah saya kasihkan. Jadi yang paling ujung itu nanti orang enjoy bersama kita membangun kebersamaan di kelompok karena kebutuhan mereka terpenuhi, kebutuhan mereka akan saling sopan santun, kasih sayang, saling tidak menjustifikasi dia ingin masuk di sekelompok nanti diperdaya, bukan berdaya tapi perdaya. Kan hati-hati. Kan harus bersama itu. Nah, affection inilah yang membangun bahwa semua punya andil dalam membangun kelompok dan semua menganggap dia masuk kelompok ada kepuasan dasar yang bisa dipenuhi oleh kelompok tersebut. Tolong hati-hati, orang membantu masuk kelompok bukan karena apa yang saya bisa abdikan kepada kelompok. Di samping boleh dia ingin menyumbang, tapi apa yang bisa didapat dari kelompoknya. Kan harus timbal balik. Walaupun tidak semuanya nilainya ekonomik, gitu maksud saya. Nah, ini dasar ya, dasar dalam kita membangun, dalam mengembangkan kelompok. Filosofinya adalah need analysis studies. Mau pakai konsep siapa, konsepnya Abraham Maslow atau Zut atau siapapun, silakan saja. Anda yang memakaikan, tinggal pertanyaannya pas apa tidak, kan gitu. Nah, afeksi ini kan harusnya terjadi pada orang termasuk orang itu menerima sesuatu layanan. Orang masuk kelompok itu kan bukan sekadar memberikan pelayanan, meminta layanan juga. Tapi tugas siapa ya? Tugas pemimpin, tugas pengurus.
Makanya kelompok itu harusnya mampu secara optimal mengabdikan dirinya demi kelompok. Kalau dia sangat berat terhadap pekerjaan tugas-tugas kelompok, ya bagikan kepada masing-masing anggota secara proporsional. Dan berikan mereka sesuai dengan kemampuan, kapasitas mereka. Dan beri tanggung jawab. Jangan dipelototin terus, lama-lama mereka nggak kerja juga, ketakutan. Untuk berkreasi pun jadi takut. Untuk menjadi kreatif. Nah, itu juga jangan, kan gitu ya. Nah, jadi tipe afeksi yang ideal itu dia akan mendapatkan kepuasan karena terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dia berinteraksi sesama teman-temannya dalam kelompok. Atau malah dia meranggap antar personal yang cenderung selalu menghindar, keterkaitan untuk membangun solidity, intimasi dalam kelompok itu rendah gitu. Dikarenakan tadi sudah orangnya tidak pede, percaya diri. Umumnya kan petani itu kan adalah orang dewasa yang perlu diteguhkan kapasitasnya. Nah, harusnya kita membangun mereka agar percaya diri bahwa mereka mampu kan gitu melakukan sesuatu dan dengan berkelompok menjadi lebih mampu. Makanya kalau orang sangat jauh tertinggal, ajak dia untuk dibangun kesamaan. Jangan gara-gara dia isolir kejauhan, tendang saja dari kelompok. Nah, itu bukan membangun kelompok yang bagus. Gitu. Nah, tadi ada yang tipe berikutnya tadi ya, yang tipe afeksinya berlebihan, cenderung berhubungan erat dengan orang lain, tapi dengan orang lain dia agak longgar. Nah, itu namanya apa itu? Pasti orang di dalam kelompok itu ingin eksis kan. Ada nggak persaingan pemunculan untuk jadi pemimpin atau pengurus kelompok? Ada. Makanya membangun apa konsep kita apa? Klik, membangun klik. Ada 6 orang, supaya bisa muncul dia pakai strategi 2-3 itu dia bangun kliknya. Kalau ada apa-apa, oh ya benar tempat si A itu. Selalu ingin mendapatkan dukungan seperti itu. Namanya klik. Membangun klik. Itu pemimpin yang baik ya sangat paham. Oh ini ada kubu ya. Oh ini ada kubu. Semakin banyak orang semakin banyak dia membentuk klik kan. Untuk kubu. Nah, karena tadi masing-masing orang pengen memuaskan keinginan, harapan yang bisa didapat dalam dia berinteraksi sosial di dalam kelompok tersebut. Nah itu kira-kira pengantar saya tentang perlu adanya needs yang harus menjadi dasar untuk mereka bergabung dalam suatu wadah kelompok. Jadi analisis needs studies menjadi filosofi dasar. Tapi sampai kepada kebutuhan perlu dianalisis dulu permasalahan-permasalahan yang ada di perjalanannya, maka dituntut lagi tadi need analisis tadi, maka dituntut problem analisis studies, menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dalam berinteraksi bersama dalam kelompok. Yuk munculkan pilah-pilah apa yang menjadi permasalahan itu, mana yang priority, mana menjadi PM-nya. Nah, dicarikan penyelesaian masalahnya. Nah, syukur-syukur didialogkan, mencari soluter hasil. Nah, dari diskusi-diskusi tadi jadikan sebagai keputusan bersama dalam wadah kelompoknya. Ternyata nggak mudah kan membangun itu gitu maksud saya. Nah inilah ujungnya saya bilang tadi. Mampu nggak tujuan individu masuk jadi tujuan kelompok. Nah, silakanlah ya, intinya itulah kira-kira yang saya cerita tadi. Ternyata nggak mudah untuk menggiring kongruen, kesetangkupan tujuan individu bersangkup dinamakan tujuan kelompok. Karena masing-masing orang punya need yang berbeda, punya interest yang berbeda. Tapi perlu latihan, praktis lewat diskusi, lewat pembelajaran. Nah, itu filosofi awal ya untuk pembentukan kelompok. Nah, tentu ada interaksi orang satu sama lain. Konsepnya adalah kedua adalah konsep atraktif, daya tarik. Orang masing-masing secara individual, tapi kelompok tadi dibangun juga. Ada nggak daya tarik kelompok sehingga orang mau masuk dalam kelompoknya? Tapi setiap Anda pasti punya daya tarik kan?
kelompok pun sama. Nah, bagaimana memadukan daya tarik individu menjadi sesuatu kekayaan milik kelompok, menjadi daya tarik kelompok. Nah, itu juga perlu ada pikirkan itu. Yang nanti saya ingin bangunlah itu kesamaan masing-masing orang, sehingga derajat kesamaan individu itulah yang nanti membangun yang pengurangan different, dan oh iya saya mau berkelompok ini atas dasar bisnis, atas dasar hobi, atas dasar apa silakan saja. Nah, kan macam-macam itu ya. Nah, harusnya setelah dia masuk dalam kelompok, masing-masing individu itu harus melengkapi. Si ini punya kelebihan, ini kelemahan, ini punya saling melengkapi. Sehingga derajat perbedaan itu untuk bukan dipertentangkan, tapi untuk melengkapi. Sehingga betul-betul karakter satu sama lain saling kenal, saling support, saling mengingatkan untuk membangun kapasitas bermutu satu sama lain dalam kelompok. Nah, kerja siapa? Leader of group. Terlalu banyak, bagi-bagi pada pengurus. Kelompok itu idealnya strukturnya landai saja. Ada ketua, ada sekretaris bendahara, partisipan, anggota kelompok. Banyak-banyak emang yang mau kerjain apa kan gitu. Nah, baru isi dia dengan relation, membangun interaksi sosial, membuat nanti intimasi, solidity, kedekatan. Nah, sehingga ada taktik, ada strategi yang harus dimainkan oleh pengurus maupun leader. Kalau Anda di luar tadi namanya change agent ya, pembina kelompok, pembina atau agen pembaruan tadi. Harus pandai melihat. Pemimpin harus pandai melihat, oh si anu badannya ini. Jadikan sebagai kekuatan untuk digabung, disintesis. Nah, tentu jangan terlalu Anda terbius atau hanya melihat penampilan fisik, ya, daya tarik fisik, handsome, pretty, bukan itu, tapi kapasitas di kepala juga, kapasitas kerja juga, kompetensi juga, gitu ya. Ya, jadi cantik pikirannya, cantik pula performan luarnya, kan mudah, cantik pula hatinya, mudah nggak? Ya binalah yang berkelompok. Muncul inner beauty. Tidak mudah juga. Satu sama lain menganggap kalau nggak ada pertemuan nggak hadir, wah saya nggak bisa hadir nih. Oh bagaimana keadaan si Anu? Saling ada rasa tadi, kasih, rasa kebersamaan, rasa sesuatu yang hilang kalau seorang tidak bisa kumpul dalam wadah kelompoknya, kan gitu. Membangun relation ini rada-rada mudah-mudah gampang begitu. Makanya suka harus ada kerelaan, pertemuan itu digilir, pertemuan itu cari waktu semua bisa hadir gitu. Pertemuan itu memang disetting ada permasalahan yang sangat urgen untuk didiskusikan. Hal-hal seperti itu menjadi pekerjaan kita untuk tadi ya, penguatan kelompok. Nah, seperti itu. Jadi pada activity, pada tujuan, pada anggota paling tidak. Nah, silakan dibaca. Nah, ini menjadi penting ya membuat itu. Kalau kelompoknya sudah bagus, berarti daya tarik kelompok dong. Kalau ada tujuan bersama sudah clear, orang mau semua masuk karena bisa memberikan kepuasan, produktiviti kelompok bisa memberikan aktiviti yang lebih menjanjikan untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wah, mereka pasti mau. Masuk di dalam kelompok itu relation antara anggota tidak dibuat jarak tinggi rendah misalnya kan, tidak membangun in group out group, ini kelompokku itu bukan, artinya membangun teori klik gitu kan, itu juga hindari sebenarnya. Nah, kekuatan kuda ini akan membangun satu sama lain. Pasti masing-masing orang itu punya cita-cita ingin mendapatkan sesuatu, bisa juga berekonomik, unekonomik, prestis, gengsi, status, itu kan sesuatu yang unekonomik. Nah, jadi bangunlah itu apa daya tarik dalam Anda mengembangkan kelompok, bisa membentuk ya, bisa terbentuk kalau dia ya yang harus dibuat. Jadi mengembangkan kelompok yang sudah ada, membentuk itu kelompok baru, tapi harus clear. Dasarnya tadi filosofi
niche, dan filosofi atraktif. Nah, yang terakhir adalah bagaimana implementasinya pada perkembangan kelompok. Nah, ini berarti kelompok sudah ada, sudah mau dieksiskan keberadaannya, diakui, kan eksistensi kan diakui. Nih, misalnya teorinya 5 nih. Forming, storming, noming, performing, adjourning. Ya, ini bahasanya Wong Sono. Coba kita lihat bahasa Indonesianya nih. Nih, apa yang maksud yang performing? Ya, untuk mempermudah Anda, kita lihat yang bahasa Indonesianya saja. Forming itu bagaimana masing-masing orang, partisipan, membering dalam mata kelompok untuk mulai saling mengenal, untuk saling menguji perilaku satu sama lain itu saling melengkapi tidak, gitu ya. Bisa diterima satu sama lain tidak. Ada banyak orang yang bermain agresifness tidak. Kalau ada satu, bagaimana cara memfilternya? Bahwa ini semua bukan untuk satu orang, tapi untuk bersama. Membangunkan persamaan itu mudah nggak? Itu cikal bakal forming. Nah, filosofinya kebutuhan, filosofinya harapan-harapan orang, filosofinya tujuan-tujuan individual tadi bisa nggak difasilitasi dalam kelompok itu. Nah, gitu ya. Bagaimana aktivitasnya? Ya silakan saja. Kalau sudah mau, sudah ini, sudah ada kesepakatan ya, ada komitmen, ya cepet-cepet lah. Ya sudah yuk kita buat visi-misi. Anda tahu kan visi? Anda tahu kan misi? Panjangan visi atau panjangan misi durasinya. Nah, silakan lagi dalami. Apa isinya? Banyak buku untuk menjelaskan itu. Tapi segera kukuhkanlah itu kelompok. Kan kalau keluarga juga gitu kan, suami istri, ijab sah, komitmen. Coba aja Kak akui kan lewat akad nikah, ada kartu nikah, ada deklarasi, undang siapa yang mau ngawin ini tuh? Perlu ada saksi. Nah, kelompok pun kalau perlu dibuat seperti itu. Ini nama kelompokku, nama kelompok itu adalah nyawa hidupku, dengan kelompok ini supaya ada cita-cita. Makanya sekarang kan kalau secara nasional kok orang-orang mau bangun kelompok pertanian itu kan memberikan dengan 2 kata. Sekarang sudah 3 kata untuk mempertajam harapan-harapan dia membangun kelompok itu. Jadi nama itu adalah doa. Sama dengan kalau orang tua beri nama pada kita, pasti ada doa terhadap kita sebagai anaknya. Jadi jangan sembarangan juga kasih nama kelompok. Nah, kalau perlu sudah tersusun tadi visi misi, ini aktivitinya sebagai suatu program-program, siapa yang mau mengerjakannya, bagi habis nih masing-masing role itu kan, buat piramidal terbalik sebagai struktur, taruh siapa namanya, mengerjakan apa, bangun apa, tupoksi, tugas fungsi pokok, tupoksi tugas pokok ya, tugas fungsi pokoknya. Nah, itu harus disosialisasikan, jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai ambigu. Ini kerja A, kerja si B, amburadul. Ah, itu kan kerja si A, itu kan kerja si B, saling tunjuk hidung. Nah, susah juga kita. Jadi, membangun kepemimpinan di kelompok itu tidak mudah. Makanya saya sangat hargai itu. Ada yang saya baru masuk kelas, yuk bentuk komti. Komti itu apa sebenarnya? Komando tingkat. Apa fungsi komando tingkat? Oh ini. Dia sebenarnya bermain leadership di situ. Ah, nggak mau ini. Padahal setiap event itu ada peluang untuk menunjukkan kepemimpinan, mainlah dari situ. Karena itu ada praktis. Sekali Anda nggak melatih, kepedean Anda berkurang. Padahal Allah kasih masing-masing manusia punya kapasitas dan kemampuan. Tapi mau tidak dia secara baik-baik, secara santun, menempatkan siapa saya. Kan memperkenalkan diri itu tidak mudah loh. Anda baru masuk satu tempat, satu komunitas, mudah nggak memperkenalkan diri? Satu sama lain nggak kenal. Nah, tapi karena Anda sudah punya selalu celah-celah untuk menampilkan kondisi Anda, nanti diskusikan orang dan orang menerima keberadaan Anda sebagai suatu leader. Bagus. Cuman jangan terlalu agresif, padahal tidak punya kapasitas. Jadi ukur dirimu juga gitu. Ya kepemimpinan itu setiap orang masih ada, tapi ukurlah kepemimpinan kau itu. Kira-kira layak nggak saya tampil? Ada nggak saingan saya? Bisa saya unggulin nggak? Masing-masing bisa mengontrol diri kok, harusnya. Sehingga Anda bisa tampil di setiap event. Karena Anda pelajari, lingkungan dia juga Anda pelajari.
Nah, jadi performing itu memang harus mampu. Kuncinya adalah interaksi verbal kok. Banyak ngomong, banyak diskusi, pandai memanfaatkan apa? Observe. Observe itu dengan apa? Orang berpikir dengan mata. Mata suka menipu. Observe itu dengan kuping, dikuatkan oleh mata, pengamatan. Jadilah pendengar penyimak yang apik untuk mendapatkan informasi yang sangat benar, yang sangat sahih, sangat valid. Nah, itu pun dilatih, ya, budaya mendengar, budaya menyimak itu dilatih. Banyak orang tidak pandai mendengar tapi pandai ngomong. Sekali nggak kasih kesempatan ngomong, dia tinggal di pertemuan. Nah, tapi padahal ada sesuatu yang bermutu kalau dia dengar dulu untuk menyampaikan apa yang Anda punya kan. Jadi performing ini kembali menjadi penting, ya, membangun, mengenal perilaku satu sama lain. Baru nanti terlihat, oh iya kami ini loh, kami punya ini loh, kami ini. Oh iya kita sama ya, kita pengennya ini ya. Nah sama-sama tujuan individual tadi lah menjadi tujuan kelompok. Nah itu baru tahap satu. Yang tadi yang bahasanya si orang si Wesley ya, pembentukan kelompok itu Anda boleh baca tuh bukunya, bagus tuh. Nah, tahap ini ada juga di bukunya, BBN Matterson juga dia cerita mirip 4 tahap pembentukan kelompoknya, dimulai dengan forming. Kalau ini kan 5 tahap, ada adjourning. Jadi saling membuka diri itu menjadi penting. Saling menunjukkan kapasitas menjadi penting. Tapi jangan lebay, kalau berlebihan. Orang jadi nggak suka juga dengan penampilan Anda. Kalau hati-hati, cantik, handsome, penampilan fisik, penampilan ngomong, baru orang-orang tahu siapa Anda. Itu ada praktis. Latih, dan latih. Ya, kepala negara itu, setiap negara itu pasti dilatih keterampilan verbal. Dengan apa? Dengan direkam, dengan diinikan, dilihat, dilatih, oh kurang ini, oh bahasa berulang, oh ini terlalu apa namanya? Oh apa stereotip, banyak yang diingat orang misalnya. Dan penampilan non verbal, lihat di cermin, udah bener enggak, penampilan sudah bagus enggak, ya gitu. Makanya perkuliahan ini kan saya suka lihat itu penampilan Anda siap enggak, jangan-jangan mata masih kucek, ada tai matanya, belum bersolek kan gitu ya. Padahal kan yang alami itu jauh lebih clear kita, asal dibangun secara natural. Kan begitu kata orang. Nah, kalau sudah clear, forming ini baru menginjak pada storming. Storming itulah norm. Ya, menggiring kepada norma. Tapi ini baru storming. Storming itu, oh jangan-jangan nanti ada konfrontasi, ada sedikit konflik, ada beda pendapat. Nah, konfrontasi, konflik, kompetisi, ada sedikit perselisihan, pertikaian muncul, yuk didiskusikan, yuk dicarikan jalan keluar. Makanya suka ada manajemen konflik, kan? Memanage konfrontasi, dulu ada penengah, memoderasinya. Nah, pemimpin-pemimpin yang bisa menengahi dan bisa diterima semua kalangan yang berklik-klik dalam kelompok itu, ialah yang akan muncul sebagai pengakuan orang layak ditunjuk sebagai leader of group. Pemimpin itu walaupun di hatinya bermasalah, pikirannya mumet, emosional dia nggak labil, keluarga ada yang meninggal, tapi dia tetap handsome, sedap senyum, gitu. Masalah-masalah saya, tidak perlu orang lain tahu. Nah, itu pemimpin itu tidak mudah juga. Kalau Anda belum bisa memilih dengan baik nuansa hati, nuansa pikiran, emosional itu kapan sesuatu kita boleh marah, boleh. Itu kan treatment. Cuman terkendalinya itu menjadi penting. Tadi ya, nuansa membangun kontrol tadi. Nggak mudah juga. Nah, jadi pasti dia tahap-tahap pembentukan kelompok tadi, kalau kelompoknya belum ada ya baru kita mau bentuk, itu pasti ada. Pasti orang banyak lemah, malas itu. Tapi kalau kelompok sudah mulai menunjukkan energi, menunjukkan reward system yang banyak income masuk, mulai berpikir kompetitifnya menjadi kuat. Kalau orang berharap itu masuk kelompok itu mengelola kelompok, apalagi ada insentif. Tapi kalau awal-awal membentuk, nanti dulu diri pun tidak. Tapi sebagai leader yang mau berpetualang, terlihatlah di situ kepemimpinan bermutu. Ya, storming, memperhatikan hal-hal yang bersifat fisik, insidental dalam membangun interaksi itu sendiri,
cepat-cepat kita coba solusikan. Cepat-cepat kita carikan problem solving, jalan keluar. Dan tentu ujung-ujungnya memberikan kepuasan secara umum bagi semua. Memuaskan 100% belum tentu. Ya kan? Tapi secara bertahap mengarah ke 100% jadi penting. Nah, baru nanti tatani, perbaiki hal-hal yang bersifat values dan norma. Ya, values, nilai-nilai dan norma. Aturan-aturan yang perlu kita berlakukan di setiap activity untuk membangun orang-orang di kelompok menjadi cohesiveness. Kohesif itu artinya kekompakan. Kohesif itu dituntut kalau satu sama lain mau membuka diri, kan? Nggak mudah. Dia punya hak, punya kewajiban, tapi saling tarik ulur gitu ya. Masing-masing orang nanti punya tujuan, tapi ada tujuan orang yang tidak mau dia sebutkan, hidden agenda. Atau memang dia nggak tahu hidden agendanya, maksud terselubung dalam diri dia gitu. Dalami, pelajari. Termasuk, ada nggak aturan-aturan membangun atraktif tadi, ya, ketertarikan orang, membangun komitmen jadi lebih kuat, yang harus selalu dirubah setiap durasi waktu. Karena komitmen itu tidak stagnan, dia pasti berubah dengan waktu ke waktu, tapi harus dipegang sebagai suatu standar, norma. Kalau sudah sangat formal ya buat aja sebagai suatu aturan tertulis, tempel di tempat pertemuan bahwa ini loh sebagian nilai-nilai, norma-norma yang harus dilakukan dalam kita berkelompok. Sah-sah saja kok. Taruh di dekat kalau Anda punya struktur kelompok, buat di kertas karton atau di laminating kan gitu kan, sekarang canggih nih laptop komputer itu ya. Dibangun tadi SOP, tupoksi, tugas fungsi tadi, membangun tugas apa, perannya apa, statusnya apa kan gitu kan. Ini kan saling berkaitan dengan struktur. Nah, jadi norm ini menjadi penting. Oh, enggak usah Pak, yang penting sangat mengikat saja. Banyak tuh yang kelompok-kelompok bottom up dia tidak punya yang tertulis sebagai suatu aturan, tapi konvensi saya bilang. Mengikat sebagai suatu konvensi. Karena sanksi punishment-nya tinggi kalau dilanggar gitu ya, atau tidak dilakukan dengan baik. Nah, jadi yang ketiga itu values dan norma ini ya penting. Baru performing. Nah, ini 5 nih kita lihat ya, ada adjourning. Nah, tahap yang 4 ini sudah mulai melihat kinerja orang yang ditugasi di struktur kelompok tadi. Masing-masing anggota kelompok sudah tahu apa hak dan kewajibannya, dan mulai nggak dia mau memfungsikan itu secara sepenuhnya untuk memunculkan tujuan bersamanya, tujuan kelompoknya, komitmen yang mau dicapai tadi yang sudah diterjemahkan menjadi tugas aktivitas berkelompok. Nah, kan kegiatan kelompok kan harus dirumuskan untuk yang 6 bulan, untuk yang 1 tahun, untuk tahun berikutnya, kan gitu. Makanya perlu ada perencanaan juga. Kita berkeluarga itu setelah membacakan ijab kabul, saya terima nikahnya, bla bla bla, harus ada perencanaan. Kapan kita bisa begini, kapan kita begini, mau dikemanakan ini, kan begitu. Tapi ada doanya kan dalam diri, nawaitu dan doa. Karena aktiviti itu harus diiringi dengan doa berdasarkan kepercayaan masing-masing ya, karena belief masing-masing. Nah, ini menjadi sangat penting. Performance ini mendudukkan struktur kelompok tadi, orang-orang yang mau dilakukan berbagai pembagian tugas yang dibuat secara proporsional dan melihat kapasitas masing-masing. Oh, si Anu itu kalau diajak kemana-mana kalau suruh bayar, waduh rigid sekali, ini apa teliti. Oh, jadikan bendahara, misalnya gitu. Oh, kalau dia nulis begini-gini teliti bagus lagi, jadikan sekretaris. Jadi apa namanya? Cari kapasitas yang ada di mereka. Namanya kan potensi. Kalau belum dia tunjukkan, kan pelajari dong potensi orang itu. Seperti apa. Nah, ini akan membangun apa? Akan membangun upaya pemahaman kita terhadap masing-masing kemampuan orang di dalam kelompok itu sendiri, dan kita tempatkan secara proporsional. Dan bisa kita berikan tugas dan perlu dievaluasi juga itu tugas supaya nanti bermain effectiveness, memunculkan analisis efektivitas kelompok, membangun efisiensi bekerja dalam kelompok. Terus kita coba buat tren meningkat.
Sama, kita itu dikaji bermanfaat tidak dalam hidup ini kalau pekerjaan kita sebelumnya, apa yang kita lakukan sebelumnya lebih baik dari sekarang dan ke depan harus lebih baik lagi. Begitupun kelompok, filosofinya seperti itu. Kalau tadi untuk sendiri, tapi nanti untuk kelompok. Dan harus dirumuskan dengan baik. Nah, terakhir adalah kita perlu melihat yang namanya adjourning. Sudah rutinkah dilakukan? Ada cubitan-cubitan di luar kelompok sebagai suatu hambatan, suatu intervensi, mampu nggak diselesaikan, kan gitu ya. Nah, kalau sudah clear, semua sudah bagus, ya sudah rumuskan saja. Yuk ini loh ya pekerjaan masing-masing Anda teruslah dilakukan. Kalau ada problem-problem seperti tadi berupa cubitan, coba hambatan, kita diskusikan. Jangan ditunda, konflik itu jangan ditunda, hambatan itu jangan ditunda, tapi cepat dicarikan problem solvingnya dan solusinya. Kan komunikasi diskusi itu kan nyawanya cuma melahirkan problem solving atau melahirkan konsesi, kesepakatan. Problem solving melahirkan solutar, kesepakatan konsensus. Itu kan filosofinya kan ada metodenya kan, mufakat, ya, musyawarah, mufakat, keputusannya kalau ada 100 orang, 50% per satu, itulah keputusan kelompok, umumkan, orang kita suka pelupa, buat dilaminating, taruhin dulu tuh 6 bulan ke depan, bertahun berikutnya, 6 bulan berikutnya ada perubahan, ganti, kan itu kan komitmen harus dirubah. Nah, sehingga pencapaian tujuan itu bisa dievaluasi secara fisik. Kepuasan orang secara emosional bisa kita evaluasi. Ketidaksenangan orang seperti kita dengar, carikan jalan keluarnya. Nah, sehingga muncul productivity dalam berkelompok. Apa ukuran productivity? Minimal ada 3. Produktivitas kelompok itu pertama dilihat dari tujuan kelompok yang dirumuskan dari tujuan-tujuan individu sudah menjadi aktiviti dan sudah tercapai ya. Nah, semakin dia tercapai dan sama persis atau 80% saja sudah produktif. Dilihat dari input output kan. Kedua dilihat dari prosesnya, seberapa jauh dilakukannya ini sendiri memberikan penerimaan yang baik di antara satu sama lain dan mereka mau melakukannya dengan kesadaran, keikhlasan, kerelaan. Waktu kerja pemimpin itu mengajak orang seperti itu. Nah, yang ketiga, satisfaction, kepuasan semua orang di dalam kelompok. Itu semua bisa diukur. Nah, yang terakhir adalah ada ditambah orang suka namanya spirit. Rasa memiliki, rasa bersemangat, ada moral yang tinggi dalam berkelompok. Karena dia menganggap kelompok inilah salah satu wadah untuk membangun interaksi sosial. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Masih punya kesempatan 20 menit lagi atau 19 menit lagi. Silakan. Kalau ada. Bapak izin bertanya, Pak. Yes. Gimana Pak Zaid? Yang di penjelasan tahap pembentukan kelompok, yes. Apakah harus melewati 5 tahapan itu yang tadi forming, storming, norming, performing, dan adjourning, atau mungkin kadang kan ada kelompok yang misal kayak kelompok tugas yang cuma 1 minggu, jadi ketika pertemuan berikutnya udah diganti lagi. Biasanya di kelompok seperti itu, kalau yang saya pahami, mungkin tidak terdapat 5 tahap ini tadi. Misal storming biasanya minim konflik gitu, karena emang kelompoknya cuma durasinya sebentar dan juga berkonotasi pada tugas gitu. Dan mungkin juga tahap di normingnya, di mana kohesivitas kelompok itu bonding antar teman-teman kelompok juga tidak terlalu besar gitu. Nah, apakah ketika ada pembentukan kelompok 5 tahap ini harus terjadi, atau seperti bisa skip 1 tahap gitu mungkin, Pak? Sekian dari saya, Pak. Kalau saya melihatnya bisa dianalisis itu oleh Anda dan kelompok Anda, bisa semua muncul, misalnya storming tadi. Mungkin konflik tidak ada, tapi setelah Anda in-depth interview, beda pendapat itu ada. Different itu pasti ada. Tapi kadang-kadang kita menganggap, udahlah kecil itu urusannya. Tapi kalau orang sosial, dia akan naratifkan perbedaan-perbedaan tersebut.
Oh, nanti akar masalahnya itu adalah ini. Oh, penyebabnya ini. Kalau nggak dilakukan dengan baik, akibatnya ini. Apa solusi? Jadi kalau Anda cuma lihat sederhana, kesannya nggak ada forming. Orang cuma untuk kelompok tas kok, yang cuma seminggu misalnya. Tapi di perjalanan terjadi diskusi beda saja udah kelihatan. Memulainya udah kelihatan. Anda bisa gambarkan itu. Aturan kan harus disepakati dulu, bla 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 ini. Ada nggak nanti di perjalanan terpenuhi 100%? Ada nggak ternyata di perjalanan muncul aturan baru yang untuk menguatkan? Nah, disinilah kejelian mata dan telinga. Ujungnya adalah bukan mata fisik, tapi mata hati. Ya, makanya konsep ini memang kita munculkan karena kondisi-kondisi dari kelompok-kelompok yang sangat sederhana sampai yang sangat kompleks. Mungkin substansinya kalau yang sederhana stormingnya cuman dalam gitu ya. Dan umumnya kelimanya ini ada umumnya. Tapi kalau misalnya Pak sini nggak ada, nanti Anda serahkan itu, kami nanti tim evaluasi akan melihat. Oh, mungkin Anda belum melihat di aspek ini, Anda belum melihat ini. Padahal alurnya elemen storming ini indikatornya ini. Nah, makanya saya bilang bukunya Baby and Masterson satu bab tentang ini banyak sekali memberikan indikator ukuran terhadap forming, storming, norming, forming, adjourning itu ada. Dan tidak mungkin diberikan dalam 45 menit, 40 menit, nggak mungkin. Makanya saya sekarang mau kasih tugas supaya Anda paham dan baca buku aslinya. Itu saran saya, baca buku aslinya. Ya, nanti baru Anda menjadi pembina analisis kelompok yang clearness, yang pas. Ya, masih punya waktu nih. Saya ya kira-kira 15 menit nih. Saya ingin kasih tugas tadi yang saya bilang. Teman-teman bernomor NRP genap, analisilah teorinya terbentuknya kelompok ini menurut yang 5 tahap ini. Carilah kelompok yang Anda terlibat di situ atau pengamat di situ dan Anda ingin membentuk kelompok tersebut. Terbentuk loh ya, karena dia, idealnya begini nih. Masuk situ. Ya, Anda membentuk kelompok. Pak, saya mau lihat yang berkaitan dengan dibina-bina oleh Kementerian Teknis. Ya, Anda buka Google lah. Banyak sekali Google itu. Ada 16 kementerian membangun kelompok untuk menguatkan pembangunan sampai kepada masyarakat yang mau terlibat. Itu partisipan terlibat dalam pembangunan. Anda bisa ambil di kementerian mana dia melakukan, ada kelompoknya agak sebagai suatu target mendekatkan kepada pembinaan di target kementerian tersebut gitu ya. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Membentuk kelompok tersebut. Ini suatu menggelitik ini. Ya, kalau Anda posisinya adalah sebagai pembina kelompok, saya bilang, Anda kan belajar nih sekarang. Saya anggap ada change agent, pembina kelompok, agen perubahan yang ingin mengajak orang berubah dengan memiliki banyak kesamaan, dibangun dalam bentuk wadah, grup, ataupun small group, ataupun large group. Nah, gimana terbentuknya? Ya, itu yang saya ingin diskusikan minggu depan.